Kemudian hadis berikutnya di sini babut tabkiri bis sholati piyami goimin. Bab menyegerakan atau mempercepat sholat pada hari goim. Goim itu mendung. Haddatsana Mu'ad bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Kilabah anna Abal Mali haddatsahu, sungguhnya Abal Mali menceritakan hadis kepada Abi Kilabah. Qala berkata Abi Mali, kunna ada kami semua ma Buraidah beserta Buraidah sahabat piyamidhi goimin pada hari yang mendung. Faqala maka berkata itu Abil Malik, bakir pagi-pagikanlah oleh semua. Maksud di sini segerakanlah oleh kalian semua sholat pada melakukan sholat. Fa innan Nabi karena sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang taroka yang meninggalkan itu orang sholat al-asri, sholat asar, habito maka hancur leburlah apa amaluhu, amal-amalnya. Nah, di sini kata-kata bakir itu, bakar itu artinya pagi-pagi kan. Tapi yang diceritakan sholat asar, tentu saja yang dimaksud di sini bukan pagi-pagi tapi segerakan. Segerakanlah sholat asar, jangan ditunda-tunda, apalagi dikhawatirkan keburu terbit atau keburu tenggelam itu matahari. Yang dimaksud di sini, segerakanlah melakukan sholat, sebetulnya berlaku untuk sholat apapun. Walaupun nanti ada perkecualian seperti sholat Isya misalnya, kadang-kadang Nabi suka mengakhirkan, atau untuk sholat-sholat yang lain suka mengakhirkan. Itu tidak masalah, tapi pada umumnya penyegaraan itu adalah dianjurkan. Bakiru bis sholah, inna Nabi SAW qala man taraka sholat asri habita amal. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar, hancur leburnya amalnya. Nah, kalau kita melihat kata-kata di sini habito, habito itu artinya terjun bebas. Hilanglah semuanya. Itu perumpamaan atau pernyataan sama seperti untuk orang yang musyrik. Siapa orang yang melakukan kemusyrikan, maka habito amalu, maka hancur leburlah amalnya. Artinya, tidak ada artinya kita melakukan ibadah sejak kecil, sejak balik sampai usia sekarang, tiba-tiba sekarang kita melakukan kemusyrikan, maka seluruh nilai amalnya itu habis gitu. Nah, ini untuk sholat asar saja begitu. Jadi hati-hati nih. Yang nanti dalam istilah Quran disebut dengan sholat wusta. Asar itu, sholat pertengahan. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Begitu dalam Quran. Peliharalah oleh kalian sholat-sholat itu dan juga pelihara sholat wusta. Sholat wusta itu nanti ada yang menerjemahkan sholat asar ini. Nah, ternyata dalam hadis sahih di sini juga dinyatakan begitu. Habitu amalu, hancur leburnya, hilang. Sama seperti orang yang kafir gitu atau musyrik, begitu masuk Islam hilang juga seluruh dosanya. Seperti bayi yang suci kembali atau bayi yang baru dilahirkan. Tapi sebaliknya bagi orang Muslim yang sejak kecil, sejak balik melakukan sholat, ibadah, tiba-tiba melakukan kemusyrikan atau murtad, hilang juga itu seluruh. Itu istilah habib. Internetnya menghilang, mohon maaf yang di Zoom. Kita lanjut. Nah, di sini yang maksudnya tabkir al-mubadaroh ila sholah. Yang maksud tabkir karena kabar bukroh, istilahnya bukroh atau wasila biasanya. Bukroh itu artinya pagi-pagi. Nah, tabkir itu mempagikan. Jangan salah, bukan takbir. Kalau takbir memahabesarkan. Ini ba'dahlu, tabkir. Yang maksud adalah mu'ambar. Atau ta'jiludhu asri, menyegerakan sholat asar. Kemudian sekarang babul adzani pada dihabil waktu. Adzan setelah
keluar dari waktu sholat bagaimana? Ini hadis panjang. Haddatsana Imran bin Maisaroh, haddatsana Muhammad bin Fudail, dan seterusnya dari Abi Qatadah an abihi, dari bapak Abu Qatadah. Qala berkata Abi Qatadah, bapaknya, sirna, kami semua telah melakukan perjalanan ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatan, pada satu malam. Faqala, maka berkata ba'dul qaumi, sebagian kaum, jadi ini rombongan Nabi, law arrosta, bagaimana Rasul kita istirahat saja dahulu, bina, ya kami semua, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, menjawab Rasul, akhofu antanamu anis sholah. Aduh, khawatir kita semua, aku khawatir kalian semua ketiduran sehingga nanti sholat subuhnya terlambat. Ini malam hari ini. Qala, berkata Bilalun, Bilal, ana uqidukum, enggak usah khawatir wahai Rasul, saya jamin nanti saya bangunkan, gitu kan, menjelang sholat subuh. Jauh, akhirnya para sahabat dan Rasulullah juga berbaring saja, tidur. Wasnada, dan menyandarkan badan, gitu. Siapa? Bilalun, Bilal, dohrohu, pada punggung Bilal, ila rohilatihi, kepada itu tunggangannya atau kendaraannya. Pagolabathu, maka menjadikan ketiduran, gitu, atau menjadikan pulas ainahu, kedua mata itu Bilal. Panama, akhirnya tidurlah Bilal itu. Pastaikodo, maka bangun siapa? Nabi SAW. Waqad tola'a, dan subuh telah terbit. Hajibun syamsi, penghalang matahari. Artinya matahari sudah terbit pada saat Rasulullah bangun juga subuh-subuh atau pagi-pagi. Maka kemudian Rasulullah bersabda, ya Bilal, hai Bilal, aina ma qulta, janjimu itu, mau membangunkan subuh itu. Qala, kemudian menjawab Bilal, ma'ul qiyat alayya namatun mislah. Wahai Rasulullah, tidak pernah saya tidur sepulas ini. Saya kepulasan tidur, gitu. Jadi saya tidak bisa membangunkan, mohon maaf, mungkin begitu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, qabadha, telah menggenggam Allah, arwahakum, terhadap ruh-ruh kalian, hina syaa, pada saat Allah menghendaki. Waraddaha, dan Allah mengembalikan terhadap ruh-ruh itu alaikum, kepada kalian, hina syaa, pada saat Allah menghendaki. Ya Bilal, hai Bilal, kum, berdirilah kau, fa'adzin, adzanlah, bin nasi, dengan terhadap orang-orang ini yang masih tidur, supaya bangun, gitu. Bisolati, untuk mendirikan sholat. Kata waddoa, maka wudhu Bilal, falamma irtabat, maka setelah tinggi asyamsu, matahari, wabiyaddat, dan telah kelihatan sinar putih itu matahari itu, koma, berdirilah itu Nabi, pas sholat, maka sholat subuh bersama-sama. Nah, ini hadis menjelaskan Rasulullah melakukan perjalanan dengan para sahabat. Nanti dijelaskan ini setelah melakukan peperangan Khaybar. Khaybar itu masih di wilayah Madinah. Itu memerangi orang-orang Yahudi. Beliau beserta para sahabat, rombongan banyak, pulang pada saat itu, tetapi ya malam, mungkin supaya tidak panas. Hanya para sahabat yang lain merasa kelelahan. Rasul, bagaimana kita istirahat saja di sini, di satu tempat. Kata Rasulullah, waduh gimana ini, khawatir nanti kalian itu tidak bangun subuh. Bilal memberikan jaminan, Rasul, saya nanti membangunkan dengan adzan. Ternyata Bilal juga ketiduran karena capek barangkali. Nah, di sini perlu diperhatikan, setelah bangun, yang bangun duluan dari tidur itu Rasulullah. Tetapi Rasulullah bangun juga, matahari sudah keluar. Gitu. Artinya subuhnya kelewat. Nah, saat itu Rasulullah menegur. Suaranya kok hilang ya, Pak Lukman, tidak kedengaran. Oh, sebentar. Suaranya hilang, Bu. Oh. Kayaknya terkendala jaringan di masjidnya nih. Halo, sekarang gimana, Bu? Ada suaranya? Ya, Ada ada bisa, Pak, Pak. ada Pak.
Aduh, banyak gangguan nih. Mohon maaf. Apakah hadis tadi sudah belum terdengar berarti ya? Saya ulang lagi, mohon maaf yang di masjid terulang. Jadi hadis ini bercerita mengenai Rasulullah dengan para sahabat melakukan perjalanan. Dalam sebuah kisah sebutkan atau di sini sebutkan itu adalah fi ruju'ihi min Khaybaro. Rasulullah pulang dari Khaybar. Khaybar itu salah satu tanah pertanian di Madinah yang dikuasai waktu itu oleh orang Yahudi. Nah, Yahudi itu diusir dari Madinah ke tanah Khaybar. Tetapi setelah di Khaybar juga melakukan intrik-intrik juga mengganggu kaum muslimin. Akhirnya juga diperangi oleh Rasul. Nah, setelah selesai pulang dari Khaybar, Rasulullah dengan para sahabat kelelahan dan beliau beristirahat. Tetapi Rasulullah itu khawatir, wah ini bisa ketiduran nih, bisa kelewat sholat subuh. Mungkin sudah tengah malam gitu. Kalau tidur biasanya bablas ini subuh. Tapi Bilal memberikan jaminan, Rasul, nanti saya yang akan membangunkan dari tidur Rasul dan para sahabat. Ternyata Bilal juga ketiduran karena saking capeknya barangkali setelah melakukan perjalanan di situ. Kemudian Rasulullah bangun dan pada saat bangun matahari sudah bersinar, artinya sudah keluar dan waktu subuh sudah lewat. Nah, saat itu Rasulullah menegur Bilal, gimana janjimu itu yang mau membangunkan kami pada waktu subuh? Bilal juga Rasul, aduh, mohon maaf, kami atau saya kepulasan tidur, saking nikmatnya tidur sehingga lupa bahwa subuh itu telah tiba. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, memang kalau Allah telah menggenggam, memegang ruh-ruh kalian, sesuka Allah, ya Allah pegang saja itu kan. Dengan sebab memang kelelahan kalau di situ. Tapi pada saat Allah menghendaki, itu ruh itu dikembalikan lagi jadi bangun. Kalau yang tidak dikembalikan lagi itulah namanya kematian, kan? Digenggam oleh Allah dan tidak kembali. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, coba adan saja kau gitu kan. Nah, di sini perlu diperhatikan, Pak, terutama kaitan dengan sholat subuh kita ini ya. Ada yang protes, loh adannya sebelum waktu subuh, karena waktunya kita mundurkan 20 menit kan. Nah, di sini perlu diperhatikan, ini hadis sahih. Itu adan itu tidak mesti setelah masuk sholat, waktu sholat. Dan ternyata bisa dilakukan walaupun sudah waktu sholat sudah keluar atau sebelumnya. Jadi mohon tidak ragu-ragu, kita di sini adzan mengikuti waktu yang sama dengan di Kemenak itu supaya ada keseragaman dan tidak agak nyeleneh kan. Tetapi sholatnya nanti dimundurkan sekitar 20 menitan lebih itu. Nah, itu karena kita yakini waktu subuh itu setelah 20 menit. Tetapi adzannya dikumandangkan sebelum waktunya menurut kita di sini itu tidak masalah. Karena tidak mesti adzan itu memang pada waktunya. Walaupun setelah keluar waktunya, adzan ternyata Rasulullah memerintahkan, silakan adzan, tidak mesti sudah masuk waktu. Walaupun secara umum, secara golibnya, lajimnya, adzan itu dikumandangkan sama untuk atau umumnya itu untuk memberitahukan waktu sholat telah tiba. Tapi selain hadis ini ada juga hadis yang lain, yaitu adzan yang dikumandangkan pada saat menjelang sahur, yang kita kenal dengan adzan awal. Kan itu bukan untuk sholat, walaupun bisa juga sholat setelah itu. Jadi mohon tidak pada keberatan dari jamaah di sini. Tidak ada masalah sebetulnya. Nah, karena ini jelas hadis ini memberikan penjelasan seperti itu, memberikan contoh. Nah, kemudian juga di sini disebutkan wafil hadisi, di hadis ini aidan ma tarjama lahu wa huwa al-adzanu lil faitah. Nah, selain itu hadis ini juga memberikan penjelasan tidak masalah kita adzan kalau kita berupa jamaah atau sendiri pun tidak apa-apa setelah waktunya hilang. Ya seperti tadi kan harusnya adzan itu saat subuh, tapi subuhnya udah lewat, maka tidak apa-apa juga menjelang kita mau sholat. Sebetulnya ini yang disebut dengan istilah sebagian ulama menyebutnya sholat kodok gitu kan. Sebagian yang lain ya sholat hanya karena faitah saja, karena ketinggalan ketiduran. Nah, tidak masalah.
Wabihi qala Asy-Syafi'i. Itu menurut Imam Syafi'i seperti itu dalam qaul qadim, dan Imam Ahmad juga begitu, Abu Thawr juga begitu, tidak masalah. Tetapi nanti pendapat madhab Syafi'i juga, Imam Malik termasuk di dalamnya, dalam qaul jadid tidak perlu adzan kalau waktu kita sudah kelewat. Misalnya waktu kita ketiduran, tidur pukul 11 katakan begitu, bangun-bangun pukul 4. Nah, berarti duhurnya kelewat. Nah, tidak perlu adzan pun tidak apa-apa. Dalam pendapat madhab Syafi'i yang terbaru. Nah, dalam madhab Syafi'i itu ada istilah qaul qadim, ada qaul jadid. Artinya qaul qadim itu pendapat lama, kalau qaul jadid pendapat baru. Nah, qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i waktu beliau masih di daerah Irak. Kemudian qaul qadim setelah beliau ke Mesir, di Mesir, sampai beliau meninggal juga di Mesir kan, kuburannya ada di Mesir beliau. La yu'adzanu, tidak perlu adzan. Tetapi kalaupun mau adzan itu silahkan saja. Boleh-boleh saja, hanya ini pendapat ulama. Karena Rasulullah juga memberikan contoh adzan walaupun waktu subuh sudah kelewat. Pak Amaro, Rasulullah tadi memerintahkan Bilalan kepada Bilal, Pak Adzana, Pak Sollaina. Disebutkan di sini dari sahabat yang ikut beserta Rasul saat itu, Rasulullah memerintahkan Bilal supaya adzan, maka kami sholat setelah adzan itu 2 rakaat, artinya sholat qabla subuh, tetap dilakukan walaupun waktunya sudah lewat. Kemudian Pak Qoma, maka Rasul berdiri mengimami fasolal godah, artinya kita sholat pagi, artinya sholat subuh. Jadi kesiangan itu sesuatu yang manusiawi. Tapi kalau kesiangannya tiap hari, ya itu bukan manusiawi lagi. Babu man sholla, bab orang yang sholat dengan orang jamaatan setelah berjamaah setelah keluar waktu. Ini hampir sama dengan hadis di atas. Haddatsana Mu'ad bin Fadhalah, qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Jabir bin Abdullah. Anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab, datang Umar bin Khattab Yaumal Khandaqi, pada saat perang Khandaq, kira-kira tahun ke-5 Hijrah, ba'dama ghorbatis syams, setelah tenggelamnya matahari. Faja'ala, maka adalah Umar yasubbu, mencaci Sayyidina Umar kuffar Quraisyin, kepada kafir-kafir Quraisy. Marah-marah Sayyidina Umar. Qala, berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, makitu usallil asro. Aduh, hampir saja saya tidak sholat asar nih. Hatta kadat, sehingga sampai hampir juga asyamsu, matahari, tagrubu, tenggelam. Qala, menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, ma sholaituha, saya juga tidak sempat melakukan sholat asar. Rasul juga ternyata belum sholat asar. Fakumna, maka kami semua berdiri, ila Buthan, menuju Buthan, ini suatu tempat lembah di sekitaran kota Madinah. Watawaddoa, maka wudhu itu Rasul disolati untuk sholat asar. Watawaddo'na, dan kami semua juga wudhu laha untuk sholat asar. Fasolla, maka Rasulullah sholat al-asar, sholat asar, ba'dama ghorbatis syams, setelah matahari tenggelam. Semua sholat, kemudian sholat lagi Rasul ba'dah, setelah sholat asar itu al-maghrib, sholat maghrib. Nah, ini bisa jadi pembenar bagi kita, ya, dan memang pembenar. Karena Rasulullah pada saat itu sedang perang Khandaq atau perang Ahzab, istilah lainnya. Khandaq itu parit kan. Karena saat itu menjelang kedatangan pasukan gabungan, Ahzab itu pasukan koalisi mungkin kalau sekarang, gabungan antara tentara-tentara Quraisy dan suku-suku lain yang ada di sekitaran Madinah, sekitaran Mekah. Saat itu mau menggeruduk, mau menyerang Madinah. Nah, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi, sahabat Rasul yang berasal dari Persia, orang Iran sekarang, menyarankan supaya menggali parit. Nah, Salman ini adalah kemudian dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang insinyur mungkin saat ini, atau arsitek. Sehingga nanti Bung Karno memberikan nama Masjid ITB itu dengan Masjid Salman. Nah, ini adalah Salman yang dimaksud.
sahabat Rasulullah yang ahli teknik. Nah, diabadikan jadi nama masjid kampus ITB, Masjid Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini memberikan saran kepada Rasul, Rasul bagaimana kita gali saja parit di sekitaran kota Madinah dari tempat kedatangan orang-orang pasukan koalisi itu. Dengan catatan, parit yang digali itu adalah tidak bisa diloncati kuda. Jadi kalaupun kuda loncat, itu akan nyungsep masuk ke parit. Nah, saat itu Rasulullah dengan para sahabat menggali sekitaran kota Madinah itu dengan catatan ya bisa kita maklumi kan lebarnya itu berapa meter itu. Yang penting tidak bisa diloncati kuda itu. Bisa 2 meteran kan, dan itu sekitaran kota Madinah kan. Nah, maka wajar saat itu kelelahan Nabi dengan para sahabat karena Nabi juga ikut turun itu, Pak. Jadi tidak hanya ngomando tidak, tapi Nabi sendiri juga langsung memikul. Ini Nabi, pemimpin yang sejati, tidak omdo gitu, tapi betul-betul ikut menggali, ikut bekerja di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggali parit sehingga sampai kelelahan dan kelupaan waktu sholat asar ini. Waktu sholat asar kelupaan. Sayyidina Umar itu lapor kepada Nabi, tiba-tiba matahari sudah tenggelam. Rasul, aduh gimana saya ini belum sholat asar nih. Ternyata Rasul, oh sama saya juga belum, Baik Umar gitu kan. Nah, saat itu marilah kita sholat saja, tidak apa. Artinya waktu sudah kelewatan, Nabi dengan para sahabat wudhu, sholat asar pada waktu maghrib. Setelah sholat asar baru sholat maghrib. Nah, ini dilakukan oleh Nabi. Nah, begitu juga saking sholat itu tidak boleh ditinggalkan sepanjang hayat di kandung badan. Terutama kesibukan yang paling sibuk itu kalau kita hajatan. Kan mulai pukul 11 itu sudah menerima tamu. Ini sudah pakai make up mahal-mahal dari salon tuh. Waduh, selesainya pukul 2 kan. Bisa jadi pukul 3, pukul 2 itu formalnya. Tamu itu masih ada sampai pukul 3 tuh. Gimana nih mau make up dulu? Wah, berapa juta yang dibayarkan gitu. Sehingga akhirnya dilupakan atau sholat duhur itu. Nah, dalam hal ini bolehlah nanti duhurnya diakhirkan saja, jadi jamat akhir aja kalau begini. Tapi yang jelas jangan sampai ditinggalkan itu sholat duhur. Ya kalau bagi laki-laki bisa lah sebentar saja sholat. Tapi yang parah itu bagi para ibu. Make up-nya kan, oh udah mahal kalau dipakai wudur. Kan gitu. Nah, dalam ini tetap sholat, walaupun nanti dilakukannya pada sholat asar. Ya, tapi niatnya jamat akhir saja. Karena jangankan jamat akhir, isya atau asar saja itu bukan ditarik sebetulnya, karena kelupaan kalau ini. Kalau ini bukan sengaja, kelupaan saking sibuknya bekerja menggali parit mungkin dengan para sahabat Nabi sampai kelupaan. Tapi satu hal tidak boleh pernah sholat itu ditinggalkan. Lakukan dengan beragam cara, walaupun sudah di luar waktu. Saya kira pesan dari hadis ini. Sepanjang hayat di kandung badan, tidak boleh pernah. Nah, ini sebelum turun sholat syiddatul khauf. Nanti dalam keadaan gawat itu, sholat itu bisa digantikan, tidak perlu sholat normal. Sholat kita itu bisa sambil jalan. Rukbanan, rijalan dan rukbanan, sambil jalan atau di atas kendaraan. Dan sholatnya tidak perlu lengkap. Itu juga saking pesan dari Allah, sholatnya tidak boleh pernah ditinggalkan. Nah, di sini parijalan arukbanan. Apakah sambil berjalan ataupun sambil berkendara? Nanti di dalam ajaran lain juga diberikan gimana cara sholat dalam keadaan peperangan itu. Kan bisa dua baris pasukan, antara satu baris dengan yang baris kedua itu saling gantian. Yang satu di depan itu melakukan sujud 1 rakaat, kemudian yang di belakangnya mengawal. Dalam keadaan sholat ini, nanti yang di depannya selesai saja 1 rakaat, yang di belakangnya baru melakukan ruku dan sujud. Nanti salam bersama-sama. Bisa dalam keadaan seperti itu, atau bahkan sambil lari juga tidak apa-apa. Sambil
sembunyi dan sebagainya. Tapi sekali lagi pesan yang paling utama bahwa sholat itu tidak boleh pernah ditinggalkan. Berbagai cara. Bisa sambil duduk dan sebagainya. Ini penjelasan yang tadi sudah sama. Kemudian nah, terkait tadi, Nabi pada saat beliau ketinggalan sholat asar, melakukannya pada waktu maghrib. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sholat asar dulu pada waktu maghrib, kemudian sholat asar. Nah, tentu yang dimaksud di sini, ini dalam keadaan darurat, Pak. Artinya bukan jama antara asar dan maghrib, itu tidak ada kan, jama asar maghrib itu. Tapi ini dalam keadaan darurat karena kelupaan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apabila ketiduran, kelupaan atau dalam keadaan mugma alaih, dalam keadaan terganggu pikiran gitu. Nah, belum sholat, begitu ingat lakukan sholat itu. Nah, ini juga yang diperhatikan oleh Nabi. Kelupaan kemudian ingat langsung melakukan sholat. Nah, kemudian nanti ada pendapat ulama di sini Imam Syafi'i, bahwa Syafi'i la yajibu at-tartibu biha. Tidak mesti tartib. Artinya tertib itu mendahulukan sholat yang ketinggalan baru sholat berikutnya. Tidak mesti menurut Imam Syafi'i. Artinya pada saat setelah sholat maghrib, ingat loh tadi asar belum dilaksanakan. Lakukan saja sholat asar. Walaupun setelah maghrib. Kalau itu kelupaan, bukan sengaja lupa. Sengaja lupa mah itu nggak usah sholat, nggak apa-apa. Paling dosa, tobat saja. Kemudian babu man nasiya sholatan fal yusalli idza dzakaraha wa la yu'idu illa tilka shalah. Bab terkait dengan siapa orang yang kelupaan sholat, maka lakukanlah pada saat ingat. Sama dengan yang tadi dari Ibrahim. Atau haddasan Abu Nu'aim wa Musa bin Ismail qala haddasan Hammam an Qatadah an Anasin dari Anas anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man siapa orang nasiya yang kelupaan itu orang sholatan satu sholat fal yusalli maka hendaklah sholat idza dzakaroha apabila dia ingat. Wala la kafarata laha illa dzalik dan tidak ada kafaroh kecuali hanya itu. Artinya pada saat kita kelupaan sholat, gimana cara menutupnya itu cukup dengan sholat lagi saja. Tidak ada kafaroh. Kafaroh itu artinya denda, tidak perlu keluarkan denda. Misalnya harus melakukan sodakoh dengan uang tidak perlu. Cukup ditutup dengan sholat lagi saja. Sholat al-zikri dalam ayat Al-Quran, dirikanlah sholat untuk mengingat. Kemudian di hadis berikutnya, anin Nabi dan Nabi SAW nahu seperti itu juga. Artinya tidak ada kafaroh sekali lagi apabila kita kelupaan sholat, cara menutupnya itu adalah dengan sholat lagi saja, sudah tidak ada denda. Idil wajibu khamsu sholawatin la aksara paman qodo al faitatah kamul al adadu al ma'mur bihi. Karena yang diwajibkan itu ada 5 kali sholat. Tidak boleh lebih. Jadi kita diperintahkan melakukan sholat 5 waktu dalam sehari, ya sudah cukup 5 waktu. Sehingga tidak perlu diulang-ulang sholat itu. Kemudian Allah yajibu ghairu adatiha, tidak wajib kecuali hanya mengulang yang ketinggalan. Kemudian wadahaba dan menghukumi Malikul Imam Malik ila annaman sesungguhnya orang dzakara yang ingat badaan sholat setelah sholatan satu sholat annahu lam yusalli allati qablaha yang dia belum sholati sebelumnya fa innahu yusalli allati dzakara summa yusalli allati kana shallaha mura'atan litartibi. Jadi ini pendapat Imam Malik dan mazhab Maliki. Seperti kalau tidak salah pernah ditanyakan beberapa Sabtu yang lalu perihal sholat yang ketinggalan waktu masa muda misalnya gitu ya. Baru sadar setelah tua misalnya. Waktu muda banyak sholat yang ketinggalan. Nah, bagaimana itu? Harus dikodokah atau tidak kan? Memang ada 2 pendapat, ada ulama yang mengatakan silahkan dikodok, tapi Imam Malik mengatakan tidak perlu.
Kalaupun nanti mau mengqadha itu atau mau melakukan sholat yang ketinggalan waktu-waktu dekat ini saja. Yang itu mah dengan tobat saja. Tobat kepada Allah untuk tidak mengulangi, menyesali, dan memohon ampun. Nah, kalau yang dimaksud di sini bab ini adalah jika saat ini ternyata kemarin kita kelupaan saking asiknya bekerja, sehingga sholat itu ya tidak dilakukan seperti para sahabat tadi. Saking sibuknya menggali parit, sholat asar ketinggalan. Dan bukan hanya sekali itu saja, nanti sholat yang lain juga, sholat zuhur juga pernah Rasulullah. Pada saat perang Ahzab itu atau perang Khandaq, Rasulullah kelupaan duhur, nah ditarik ke asar. Gitu. Itu saja yang dilakukan sholat untuk menutupinya itu dengan sholat yang ketinggalan saat itu. Kalau sholat masa-masa lalu, walaupun sekali lagi ada juga yang berpendapat silakan dilakukan qadha, tetapi di sini kebanyakan madhab menyatakan tidak perlu, atau Imam Malik setidaknya di sini. Nah, ini yang berpendapat wadda'a ba'dhum anna wujubal qadha 'ala amid. Sebagian pendapat ulama mengatakan wajib qadha terhadap yang disengaja. Yaitu yang disengaja itu yang ya sengaja ditinggalkan waktu masa lalu. Dan itu bukan kepada nasya, orang yang lupa. Kalau lupa itu kan tidak disengaja. Ini pendapat yang mengatakan harus diqadha, tetapi pendapat lain tidak mesti kalau yang sengaja ditinggalkan. Sedangkan wan naim wan nasi la isma alaihi. Orang yang ketiduran atau yang kelupaan la isma alaihi, tidak ada dosa. Artinya tidak perlu ada kifarat tadi, tidak perlu didenda gitu. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya, dari Jabir saja langsung sini. Qala berkata Jabir, ja'ala telah menjadikan Umar Sayyidina Umar yaumal khandaqi, pada waktu perang Khandaq, ya subbu, beliau itu memaki memarahi kufarohum, kepada orang-orang kafir dari kaum Quraisy. Wa qala, dan berkata Sayyidina Umar, makitu usallil asro, hampir saja saya tidak melakukan sholat asar. Hatta grobat, sehingga tenggelam itu matahari. Qala, maka berkata itu Jabir, karena kami semua masanggrahan atau kami berpindah tempat, buthan kepada buthan, satu tempat. Fasolla ba'da maghribati syamsi summa sholal maghrib. Maka kami salat asar setelah matahari tenggelam dan lanjutkan salat maghrib, sama dengan hadis di atas. Artinya sekali lagi yang kita ketahui di sini, selama ini kita itu sholat dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal ya jelas tidak ada masalah kan, sholat pada waktunya. Dan dengan cara yang biasa, menghadap kiblat dan sebagainya, tutup aurat dan sebagainya, itu dalam keadaan normal. Nah, tapi perlu diingat, sholat itu tidak boleh pernah ditinggalkan walaupun dalam keadaan tidak normal. Keadaan tidak normal itu banyak hal. Pada saat kita tidak tahu kiblat kemana, itu kan, tetap sholat. Dengan perkiraan saja kiblat ke sini menurut perkiraan kita, wajib sholat. Dalam keadaan tidak normal ingatan, sakit maksud saya, sakit juga tetap harus sholat. Walaupun bisanya hanya ingat saja itu kan, tidak bisa menggerak-gerakkan itu, lakukan sholat dengan cara sebisanya. Demikian juga pada saat tidak ada tutup aurat gitu. Waduh, saya telanjang ini. Kan syarat sah sholat itu harus tutup aurat, tetap lakukan sholat dalam keadaan begitu. Atau yang biasa dijadikan alasan itu di perjalanan, waduh pakaian saya kotor gitu kan. Akhirnya gara-gara kotor tidak melakukan sholat. Tidak apa-apa sholat dalam keadaan kotor itu juga. Itu semuanya dalam keadaan normal, memang harus terpenuhi syarat-syarat sah sholat. Kalau dalam fikih itu sebutkan syarat sah sholat itu ada 8, dengan rukunnya ada 17. Nah itu harus terpenuhi semua syarat dan pun dalam keadaan normal. Dalam keadaan tidak normal itu tidak mesti semuanya terpenuhi. Yang penting tidak boleh pernah ditinggalkan sholat. Sampai seperti ini contoh dari Nabi dan para sahabat.
sebisanya yang bisa dilakukan. Kemudian hadatsana Musaddad dan seterusnya dari Abul Minhal, qala berkata Abul Minhal, intolaktu saya melakukan perjalanan ma'abi beserta bapakku ila Abi Barzah kepada Abi Barzah al-Aslami. Faqala berkata Abu Barzah lahu. Faqala berkata lahu kepada Abu Barzah, Abi bapakku. Hadisna, ceritakanlah hadis kepada kami. Kaipakana bagaimana keadaan Rasulullah SAW yusolli salat Rasulullah al-maktubah salat wajib. Ola berkata Abu Barzah, karena ada Nabi yusolli beliau itu salat Nabi al-hajiro salat duhur nih maksud hajir itu. Wahya allati tad'unaha al-ula yaitu yang kau kalian sebutkan salat awal. Hina tadhadus syamsa atau hina tadhadus syamsu pada saat matahari lingsir. Wa yusallil asra dan Rasul juga salat asar. Sumayarju ahaduna kemudian salah seorang di antara kami kembali ila ahli kepada keluarganya. Di aqsal Madinah di ujung Madinah kota Madinah wasyamsu hayyatun dan matahari masih tampak cahayanya. Nah, ini menjelaskan waktu-waktu sholat. Wa nasitu maqala fil maghrib dan saya lupa pada saat melakukan sholat maghrib. Di sini lupa tapi hadis lain nanti memberikan penjelasan saat matahari tenggelam. Ola berkata lagi itu rawi hadis yastahibu ayu akhirul isya itu Abu Barzah Rasulullah itu menyukai mengakhirkan salat isya artinya sampai malam. Ola dan berkata lagi rawi hadis Abu Barzah wa kana yakrahu an-nauma Rasulullah itu tidak suka tidur qablah sebelum melakukan salat isya wal hadis ba'daha dan tidak suka ngobrol setelah salat isya. Jadi setelah salat isya itu tidur gitu. Kalau kita nonton sinetron dulu. Wakana dan ada yang patilu Rasulullah itu beranjak min salatil godati dari salat pagi subuh hina ya'rifu pada saat mengenali siapa ahaduna salah seorang di antara kami jalisahu tempat duduknya itu salah seorang di antara kami. Wa yaqra'u dan membaca Rasulullah saat salat subuh minas sittina ilal mi'ah 60 sampai 100 ayat. Nah, ini waktu salat subuh disebutkan di sini. Waktu sholat subuh kami bisa mengenali tempat duduk yang ada di sebelah kami. Artinya bisa terlihat. Nah, kita pahami di sini begini. Waktu zaman Nabi belum ada lampu-lampu seperti ini. Apalagi listrik, lampu cempor aja tidak ada. Itu kan. Jadi dalam keadaan masih alami, gelap saja. Zaman Nabi itu. Tetapi di sini petunjuk dari hadis ini, saat sholat subuh itu kami bisa mengenali orang-orang itu. Artinya sudah keluar cahaya. Ya paling tidak cahaya yang menurut istilah kita itu wanci carang cangtihang. Nah, wanci carang cangtihang itu artinya pada saat subuh itu sudah mulai kelihatan itu ada orang yang berjalan kan kelihatan. Jadi kalau tidak hanya hitam saja begitu, tetapi udah jelas itu orang itu ada hidungnya, gitu, ada telinganya, gitu kan, ada kepala, ada tangannya. Walaupun belum jelas benar siapa orang itu. Nah, itu wanci carang cangtihang. Artinya waktu sholat subuh itu dalam keadaan terlihat sudah mulai ada cahaya. Bukan masih dalam keadaan gelap. Nah ini barangkali yang jadi masalah. Mengapa subuh di kita dipersoalkan waktunya itu kan? Karena ternyata pada saat adzan ini masih dalam keadaan gelap. Nah, ternyata setelah keluar fajar itu mulai carang cangtihang. Artinya carang cangtihang itu tiang-tiang di masjid itu sudah kelihatan, walaupun belum jelas. Jadi ini waktu-waktu sholat yang 5 waktu. Dan ini juga menegaskan sholat wajib itu 5 waktu. Ini hadis sahih. Karena nanti ada yang berpendapat lain. 5 waktu. Kemudian di hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Sabah, qala haddatsana Abu Ali Al-Hanafi dan seterusnya. Dari Qurrah bin Khalid, qala berkata Qurrah bin Khalid, intadharna kami semua menunggu Al-Hasan kepada Hasan. Wa rosa yang akan berjumpa alaina dengan kami semua hatta quribna sehingga kami dekat min waqti qiyamihi
Ada waktu mendirikan sholat itu Hasan. Faja'a, maka datang Hasan, Pakola berkata Hasan, da'ana, telah memanggil kepada kami, jironuna, tetangga-tetangga kami, haulai yang ini. Kami semua, atau mereka itu memanggil saya ini untuk datang. Semua kola, kemudian berkata Hasan, Anasun Anas, ini sahabat Nabi, nadorna, kami semua menunggu an-nabiya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam data lailatin pada satu malam hatta kana sehingga ada syatrul laili setengah malam yablughuhu sampailah kami ke setengah malam itu. Wajah maka datang Nabi salat beliau lana beserta kami salat Isya. Semua khotbahnya kemudian Nabi berkhutbah berpidato. Pakola bersabda Nabi, ala ingatlah innan nasa sesungguhnya orang-orang qad sallu sungguh telah salat mereka itu orang-orang summa raqadu kemudian mereka tidur. Fa innakum dan sesungguhnya kalian semua hai para sahabat yang nunggu di masjid lam tazalu kalian semua tetap ada fi sholatin dalam keadaan salat mantadurtum selagi kalian nunggu as-sholata salat. Qala berkata Al-Hasanu Hasan wa inna qauma sungguhnya kaum la yazaluna terus-terusan berada bi khairin dalam kebaikan mentadoru selagi ada mereka nunggu al khairu kebaikan itu. Qala berkata kurroh huwa min hadis Anas itu hadis dari Anas. Kemudian hadis keduanya Haddasan Abu Yaman qala akhbarona dan seterusnya dari Abdullah bin Umar. Qala berkata Abdullah bin Umar telah sholat an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya di akhir hayati pada akhir hayat beliau. Falamma sallama maka pada saat salam Nabi, koma berdiri Nabi, pakola kemudian bersabda Nabi, aro'aitakum bagaimanakah pendapat kalian lailatakum hadhi terhadap malam ini? Fa inna ra'sa mi'atin maka di penghujung nanti 100 tahun layab kok tidak akan sisa mimman dari orang gua itu orang al yauma pada hari ini ala dohri abdi yang masih hidup di muka bumi ahadun seorang pun. Wahala maka akhirnya orang-orang kebingungan ya. Fi maqalati Rasulullah dalam ucapan Rasulullah tadi ilama yatahaddatsuna sampai mereka berbincang-bincang. Suaranya hilang-hilang lagi ya Pak Lukman. Suaranya hilang lagi. Gangguan jaringan lagi kayaknya. Oh, sebentar. Ulang lagi ya. Tes, ada sekarang Pak? Suaranya hilang Pak. Hilang ya. Halo? Sekarang masih? Halo, terdengar sekarang Bapak Ibu? Terdengar Pak tadi cukup lama hilang-hilang. Oh gitu. Mohon ya. Gangguan. Mungkin mohon diulang yang ke 600 ya. Oh iya, enggak. Hadis yang ini saya ceritakan begini saja. 601 ini ya. Jadi di sini memberitakan yang ke-600 tadi yang hilang ya. Yang hadis yang ke-600 ya. Yang ke-600 itu ya. Jadi para sahabat menunggu Nabi di masjid karena biasa Nabi kalau sholat Isya itu suka diakhirkan sampai setengah malam. Artinya kalau setengah malam menurut hitungan kita mungkin pukul 12 malam. Akhirnya Rasulullah SAW itu keluar dan sholat beserta para sahabat. Setelah sholat beliau berpidato, memberikan wejangan kepada para sahabat. Di sini beliau mengatakan begini, ingatlah sesungguhnya orang-orang itu telah sholat, tadi sudah sholat, kemudian mereka tidur. Ya tidak apa-apa juga, baik itu. Untuk yang sudah sholat di rumah, kemudian tidur. Dan tetapi kalian semua ini terus-terusan di dalam keadaan sholat, selagi kalian nunggu sholat. Nah ini para sahabat nunggu sholat Isya itu lama kan, bisa jadi setelah maghrib. Maghrib itu kan di awal malam. Nunggu sampai pukul 12, kalian jangan kecil hati. Nilai kalian tetap dalam keadaan sholat selagi kalian nunggu.
Jadi pada saat kita datang ke masjid lebih awal, karena adanya masih beberapa lama, jangan khawatir, itu tidak sia-sia. Itu sama dengan dalam keadaan sholat. Walaupun nanti disebutkan sebagai PNS, kalau di kantor itu ya, PNS. Karena bosan kerjaan di kantor, akhirnya cepat-cepat ke masjid. Masih pukul 11 ini. Itu pegawai nunggu sholat kalau itu. Tapi itu melarikan diri dari kerjaan kalau itu. Bukan karena memang ada waktu untuk menunggu sholat. Ya, wallahu alam kalau itu bagaimana. Tapi yang dimaksud di sini memang sengaja nunggu sholat karena ingin segera sholat. Tapi waktunya belum tiba. Nah, kata Rasulullah, pada saat kita nunggu sholat seperti itu, jangan khawatir dalam keadaan nilainya sedang sholat juga, pahalanya menjadi kebaikan. Jadi kalau ada yang suka nunggu antara maghrib dan isya di masjid, itu baik-baik saja. Bagus itu. Atau nunggu berjamaah. Sudah waktunya sholat, tetapi belum ada jamaah yang lain, kita tunggu sampai paling tidak ada satu orang. Di masjid-masjid kecil biasanya gitu, susah itu. Baru kita masuk, yang lainnya belum ada, itu di masjid-masjid kecil, kampung. Nunggu biar ada bisa melakukan sholat berjamaah, itu dalam keadaan kita sholat. Demikian juga menunggu kebaikan itu. Wa innal qauma la yazaluna bi khairin man tadurru khaira. Seseorang atau sebuah kaum tetap di dalam kebaikan selagi dia nunggu atau selagi mereka menunggu kebaikan. Seperti mau pengajian misalnya kan, kadang belum dimulai-mulai itu, padahal janjinya setelah isya. Belum dimulai-mulai, insya Allah itu juga tidak sia-sia. Kita duduk di situ dalam kebaikan juga. Kemudian hadis berikutnya di sini dari Abdullah bin Umar tadi. Setelah sholat Nabi SAW, sholat isya di akhir hayati, pada akhir kehidupan beliau. Falamma sallama, maka pada saat salam Nabi, qoma berdiri Nabi, faqala kemudian berpidato, berceramah Nabi, aro'aitakum, bagaimana hal pendapat kalian laitakum terhadap malam kalian ini? Inna ra'sa mi'atin, karena sesungguhnya di ujung 100 tahun dari sekarang itu tidak akan sisa seorang pun di antara kalian, seorang pun, artinya sudah pada meninggal semua. Maka orang-orang saat itu agak bisa dikatakan gundah dengan apa yang Rasul sampaikan. Min hadil ahadisi an mi'ati sanatin, dari 100 tahun kemudian. Wa inna maqala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda juga, la yabqa, tidak akan tersisa mimman, dari orang, gua itu orang, al yauma, pada hari ini hidup, ala dhuhril adi, di muka bumi. Yuridu bidzalika, Rasulullah menjelaskan annaha takhrimu dzalikal qurna. Artinya setelah 100 tahun itu generasi saat ini itu akan hilang, habis, sudah pada meninggal. Nah, ini juga memberikan penjelasan kepada kita perihal umur. Perihal umur, dalam hadis lain Nabi menyebutkan umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi itu rata-rata secara statistik. Tapi bisa saja ada yang kurang dari 60 tahun sudah meninggal, atau lebih dari 70 tahun juga masih hidup. Nah, ini tetapi dalam 100 tahun jarang yang sampai 100 tahun orang. Sampai 100 tahun kemudian akan hidup. La yabqa mimman huwa al-yauma, tidak akan hidup orang yang hari ini ada setelah 100 tahun berikutnya. Nah, di sini juga memberikan pelajaran pada kita bahwa kalau di kita kan suka ada misalnya nanti pada bulan Ramadan setelah sholat subuh atau setelah sholat apapun, setelah duhur, suka ada kultum, ceramah itu, kuliah 7 menit, atau kuliah 17 menit, atau kadang kuliah 70 menit itu kultum. Tergantung siapa yang ceramahnya itu. Nah itu Rasulullah juga mencontohkan gitu, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Oh, ini buktinya, ini hadisnya, ini hadis sahih. Setelah selesai sholat, Rasul berdiri, kemudian berceramah. Ya, kalau dalam hadis lain, menghadap ke jamaah. Tapi tidak hanya menghadap sekali waktu atau beberapa kali waktu, Rasulullah berdiri dan berceramah. Nah, sekarang suka dicontoh oleh kita itu kultum itu. Artinya nggak masalah. Kemudian
Di hadis berikutnya, babus samari ma'al dhaifi wal ahli. Bab ngobrol beserta tamu dan keluarga. Ini maksudnya ngobrol beserta tamu keluarga setelah Isya. Bagaimanakah? Bolehkah? Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Mu'tamir, dan seterusnya dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Anna ashabas suppah, sungguhnya ahli suppah. Sahabat Nabi yang tinggal di koridor Masjid Nabawi ini, ashabus suppah itu, kanu ada mereka itu unasan orang-orang fuqara yang fakir-fakir. Warna Nabi dan sesungguhnya Nabi SAW itu, kola berkata Nabi, man siapa orang, karena ada indah di sisi orang itu, to'amusnaini, makanan untuk 2 orang, fal yadhab, maka hendaklah bisa cukup, bisa lisin untuk yang ketiga. Wa in arbaun, apabila cukup untuk 4, pakhomisun, gimana bisa untuk sampai 5 orang, al-sadisun atau 6 orang. Warna Abu Bakrin, dan sesungguhnya Abu Bakar waktu itu ja'a bisalah satu dengan membawa makanan untuk 3 orang. Pantolako, maka Nabi juga berjalan, Nabi SAW bi'asyaratin dengan membawa makanan untuk 10 orang. Ola berkata Rawi, bahwa ana wa abi wa ummi. Ini biasa diucapkan demi saya ini, kata Abu Bakar, demi ibu dan bapakku. Kalau adri kola wa amaro wa mroati, dan istri, wa khodimun, dan pelayan, bainana di antara kami, baina baiti Abi Bakrin, dan di antara rumah Abu Bakar. Nah, kita tahu rumah-rumah saat itu, rumah Nabi kan yang sekarang salah satunya jelas itu adalah menjadi pekuburan beliau. Itu adalah rumah Nabi yang ditempati beserta Siti Aisyah. Kemudian ke belakangnya itu juga rumah Nabi dengan istri-istri yang lain. Kemudian di sebelahnya juga itu adalah rumah Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali di sekitaran itu. Dan di seberangnya itu nanti ada rumah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang sekarang kalau kita ke Masjid Nabawi kan ada disebut Babu Abi Bakrin, Babu Umar. Nah, pintu Abu Bakar dan pintu Umarnya. Karena beliau-beliau ini kalau ke masjid suka masuk lewat pintu itu. Jadi masih diabadikan, tapi hanya dengan nama-nama pintu itu. Sehingga berseberangan mungkin antara rumah Nabi dengan Abu Bakar. Nah, saat itu mengadakan semacam hajatan barangkali masjid, menjamu ahlu suppah. Ahlu suppah itu orang-orang fakir miskin yang tidak punya rumah, para tunawisma, tinggalnya itu di pelataran atau di koridor di emperan Masjid Nabawi. Kalau sekarang katanya itu yang ada pagar pendek itu di belakang makom Nabi itu, di belakang kuburan Nabi, itulah bekas ahlu suppah karena gitu. Kan Masjid Nabawi saat itu ya tidak sebesar seperti saat ini. Itu hanya bangunan kecil saja waktu itu. Tetapi di koridornya itu ditempati oleh ahlu suppah yang jumlah ahlu suppah itu ada yang menyebutkan sampai 70 bahkan lebih 70 orang. Bisa dibayangkan coba 70 orang kumpul seperti di sini saja nih. Kan bisa dibayangkan itu pak gelak-gelak gitu, kayak asin di Entep gitu kan. Tetapi ya begitulah keadaan. Dalam keadaan fuqara, mereka miskin. Nah, sekali waktu ahlu suppah itu dijamu oleh para sahabat termasuk Nabi. Nah, dengan catatan di sini karena pada saat itu juga dalam keadaan serba kekurangan. Coba itu makanan yang hanya untuk 3 orang itu cukupkan untuk paling tidak 4 orang. Ajak satu lagi. Demikian juga kalau ternyata makanan itu cukup hanya untuk 4 orang, ajak yang kelimanya. Ini suatu sikap sosial yang demikian tinggi di antara solidaritas di antara sahabat yang diajarkan oleh Nabi. Demikian juga Abu Bakar juga membawa makanan dari rumahnya. Kemudian Nabi juga membawa makanan, tapi tidak banyak. Abu Bakar hanya 3 orang, kan? Udah tidak kenal Abu Bakar itu sebagai saudagar. Tetapi hartanya dipakai untuk perjuangan dakwah Nabi. Akhirnya kekurangan juga beliau. Demikian juga Nabi hanya untuk 10 orang. Dan selanjutnya ini hadis panjang yang menyatakan bahwa di sini kita berbagi melakukan hal-hal yang baik untuk termasuk makanan, itu adalah sesuatu yang pernah terjadi zaman Rasul. Sehingga di sini para ibu juga suka berbagi makanan, itu tidak jauh ada contohnya dari Rasul, Pak.
setelah pengajian ini. Jadi ada dalilnya juga, jangan khawatir. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia, insya Allah akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala di kemudian hari. Ini hadisnya panjang bercerita perihal itu semua. Fa'akala minha Abu Bakrin, inna makana dzalika minasyaitani, ya'ni yaminah summa akala minha lukmatan summa hamalah ilan nabi, dan seterusnya, menceritakan bagaimana bercengkrama di masjid antara para sahabat dengan Nabi, makan bersama, dan makanannya tidak pas-pas amat. Tapi nanti di ujungnya disebutkan di sini, itu makanan Sayyidina Abu Bakar yang tadinya itu hanya cukup untuk 3 orang, setelah selesai pesta makan itu, kok masih ada itu, tidak habis. Ini mukjizat Nabi. Jadi makanan yang tadi dikhawatirkan tidak cukup, malah kok bersisa gitu kan. Ini keberkahan barangkali ya, keberkahan pada saat kita melakukan kumpulan riuman seperti ini, makanan sedikit juga toh enaknya menjadi gizi bagi kehidupan kita. Dan paling tidak makan seperti itu tetap menjadikan kita ingin tetap zikir kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Itu barangkali keberkahan yang kita harapkan. Kalau di kita itu ya sudah dibagikan bungkusannya hanya ada 30, ya habis juga, tidak ada sisa. Jangan harap seperti dalam hadis ini. Coba lagi datang ke masjid, siapa tahu ada sisanya gitu ya. Tidak ada kalau untuk di kita. Ini bukan zaman Nabi. Kalau di kita 30 dibagikan ya habis saja 30-annya. Kalau zaman Nabi ternyata tidak begitu. Itu bahan-bahan yang disebutkan di sini tuh Abu Bakar terkaget-kaget loh. Saya itu bawa makanan tadi untuk 3 orang. Setelah semuanya kenyang, kok masih ada sisanya gitu kan. Bukan hanya sekedar sisa, tapi masih lengkap, bisa dipakai untuk makan yang lain. Inilah keberkahan barangkali. Itu keberkahan yang diperlihatkan secara kasat mata. Ada juga keberkahan yang diperlihatkan secara metafisik mungkin, yang kita tidak tahu, tapi nambah kedekatan kita dengan Allah. Itu saya kira keberkahan yang kita inginkan dan kita mohonkan kepada Allah. Barangkali hanya sampai di sini saja nih. Berikutnya nanti kita cerita atau membahas kitab azan. Nah, ini semua kita menggunakan teknologi informasi, tetapi kadang-kadang jadi gagap juga seperti gangguan tadi. Jadi tiba-tiba mati internetnya, dan sampai saat ini juga internet di masjid ini masih belum hidup juga. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik.